Pernahkah kalian mendengar cerita tentang manusia yang pulang ke rumah tapi jiwanya tertinggal di hutan? Malam ini kami akan menceritakan kisah Diwan, seorang pemuda yang melanggar pantangan dan harus membayar dengan sesuatu yang jauh lebih berharga dari nyawanya. Pastikan kalian menonton sampai akhir karena suara yang didengar Diwan di hutan mungkin pernah memanggil nama kalian. Hutan itu selalu terlihat sama dari kejauhan, rimbun, hijau, dan diam. Namun warga desa tahu satu hal, hutan itu tidak pernah benar-benar tidur. Sejak kecil, Diwan sering mendengar larangan orang tuanya. "Diwan, kamu boleh masuk hutan, tapi hanya pagi sampai sore. Lewat maghrib kamu harus pulang. Jangan sekali-kali menoleh jika ada yang memanggil namamu." Diwan menganggap bahwa itu hanya cerita lama untuk menakuti anak-anak. Malam itu hujan turun deras. Persediaan kayu habis. Tanpa banyak pikir, Diwan mengambil kapak dan masuk ke hutan saat langit mulai gelap. Semakin dalam ia melangkah, suara hutan berubah. Angin terdengar seperti napas, daun-daun seakan berbisik. Dan saat kapaknya mengenai batang kayu ketiga, suara itu terdengar. "Diwan." Bukan teriakan, bukan bisikan, tapi panggilan yang terasa terlalu dekat dengan pikirannya sendiri. Di atas dahan pohon besar bergelantungan sosok berbulu hitam. Tubuhnya menyerupai monyet besar, namun wajahnya wajah manusia tua dengan mata merah menyala. Makhluk itu turun perlahan, kukunya panjang dan hitam. Dari ujung kuku itu darah menetes ke tanah. "Hutan memilihmu," katanya. "Siapapun yang menoleh berarti setuju." Diwan mundur panik. Ia berlari tanpa arah. Tanpa sadar kakinya menginjak tanah basah bercampur darah. Saat itulah ia mendengar tawa panjang dan seluruh hutan seakan menutup jalan keluar. Keesokan paginya, Diwan ditemukan di tepi hutan. Tubuhnya utuh, tak ada luka. Namun matanya kosong, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Ia tidak mengingat apapun. Setiap malam, ia terbangun dengan tubuh berkeringat, kuku kotor tanah dan bau hutan yang melekat. Tak lama kejadian aneh dimulai. Ayam mati tanpa darah, anjing melolong tiap tengah malam, dan Diwan sering ditemukan jongkok di sudut rumah, menatap langit-langit, bergumam dengan bahasa yang tak dikenal. Ibunya menangis, ayahnya mengikat pintu setiap malam. Dukun desa mencoba mengobati Diwan. Mantra dibacakan, air doa disiramkan, namun begitu air menyentuh kulit Diwan, ia menjerit. Tulang punggungnya menonjol, matanya memerah. Dari mulutnya keluar suara berat. "Separuh dia milikku." Tak ada satu pun yang berani melanjutkan, hingga datang Bahwira, lelaki tua dari desa seberang hutan. Ia menatap Diwan lama sekali, lalu berkata pelan, "Ini bukan kerasukan, ini perjanjian darah." Ia menjelaskan bahwa jiwa Diwan terbelah dua, satu terikat di tubuh manusia, satu lagi dijadikan calon penjaga hutan. Masih bisa disembuhkan, tapi tidak tanpa pengorbanan. Ritual pemutusan perjanjian harus dilakukan di tempat awal pertemuan dengan 3 syarat mutlak. Pertama, air dari 7 mata air di sekitar hutan. Kedua, darah keluarga sedara. Ketiga, kesediaan siluman monyet melepaskan ikatan. Jika salah satu gagal,
Diwan akan sepenuhnya berubah saat bulan purnama berikutnya. Ibunya ragu, tapi akhirnya kalau harus dibayar, biar ibu saja, nak. Hutan terasa hidup malam itu. Akar bergerak, angin berputar, lingkaran ritual dibuat. Air 7 mata air disiramkan ke tubuh Diwan. Kemudian siluman monyet muncul, tertawa dari atas pohon. "Kenapa kau merebut milikku?" ejeknya. Bahwira menjawab dengan tenang, "Karena dia bukan milikmu." Ibunya menusuk telapak tangannya dengan duri bambu. Darah jatuh ke tanah ritual. "Aku ganti dia." Siluman itu terdiam, lalu berkata, "Hutan selalu butuh penjaga." Tanah bergetar, Diwan menjerit keras, lalu terdiam. Saat fajar menyingsing, Diwan terbangun. Matanya jernih, tubuhnya lemas, tapi jiwanya utuh kembali. Namun ibunya tidak pernah keluar dari hutan. Bahwira hanya berkata, "Perjanjian selesai, penjaga diganti." Diwan kembali hidup normal. Namun tiap bulan purnama ia bermimpi berada di hutan. Warga sekitar sering melihat sosok perempuan tua bergelantungan di pohon besar. Bukan siluman, bukan manusia. Dan Diwan tahu kesembuhannya dibayar mahal, dan hutan tidak pernah berhutang tanpa menagih kembali. Hutan tak pernah mengambil tanpa memberi peringatan, dan Diwan adalah bukti bahwa manusia tak selalu keluar sebagai manusia. Jika suatu hari kalian mendengar nama kalian dipanggil dari kegelapan, jangan menoleh, karena bisa jadi yang memanggil itu sedang mencari pengganti. Jika kalian menyukai cerita horor seperti ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. See you next video. Bye-bye.